Sejak saat itu aku berpikir, akulah lelaki yang telah menyakiti hatinya. Tak pantas aku berada di sampingnya. Aku punya niat ingin melepaskannya agar dia bisa bebas dengan lelaki pilihannya meskipun hati ini sudah mencintainya. Hari ini sengaja aku pulang siang ke apartemen agar tidak bertemu istriku sorenya. Ingin mengambil akte nikah tanpa sepengetahuan Nayara agar aku bisa memproses lebih lanjut. Suasana apartemen sepi, tentu saja Nayara ke kampus pesantren dan Lina pasti sudah pulang. Aku menarik ujung bibir ini ke atas ketika melihat apartemenku yang rapi dan bersih terurus. Nay pasti masih beres-beres sendiri, sekali-kali dibantu Lina. Aku langsung menuju kamar dan mencari buku yang kumaksud tapi tidak menemukannya. Ah iya, aku lupa Nayara lah yang selama ini menyimpannya. Asyik mencari di laci nakas. Aku mendapatkan laci yang terkunci. Oh iya, anak kuncinya di bawah delima. Disinilah foto-foto mesraku dengan delima tersimpan. Ketika aku beristirahat dengan rebahan di kasur karena tidak bisa berhasil menemukan buku akte nikah, terdengar suara benda yang beradu di luar kamar. Ah, Nay sudah pulang. Ada rasa senang di hati sekaligus rasa getir. Pelan-pelan ku buka pintu dan menuju dapur karena memang suaranya dari sana. Aku ingin mengintip istriku saja, tanpa harus menyapanya. Betapa terkejutnya aku ketika tahu siapa yang datang. Lina? Kenapa dia datangnya siang begini? Akhirnya aku pun menyapanya. Lin? Lagi masak? Dia kaget dan memutar tubuhnya. Tuan muda, kapan pulang? Dia bukannya menjawab pertanyaanku tapi malah balik bertanya, dasar Lina. Sejam, 2 jam yang lalu, kamu lagi ngapain? Masak. Memang Nay tidak masak. Aku mengulangi lagi pertanyaanku. Lina tampak bingung dan dia menggaruk kerudung bergo yang dipakainya. Itu Kak Cherry, Dia sudah tidak tinggal di sini lagi. Aku kaget mendengarnya. Maksudmu? Aku mengerutkan keningku. Sudah lama tuan muda, sudah 2 minggu lebih Non Cherry pergi dari apartemen ini. Bahkan dia tidak pamit kepada saya. Terlihat kesedihan di wajah Lina, memang setahuku mereka dekat. Aku sebenarnya tidak percaya dengan apa yang dikatakan Lina karena tadi di dalam lemari baju istriku masih tertata rapi. Gegas aku kembali ke kamar untuk memastikannya. Kubuka lemari sekali lagi, baju yang menggantung masih sama, bahkan baju yang dia pakai untuk pergi ke pesta di rumah utama waktu itu masih menggantung juga di lemari. Lalu baju yang dilipat, mataku jeli memindai dan tubuhku serasa lemas. Aku baru sadar hanya baju yang dia bawa ke rumah ini yang tidak ada, baju yang kubelikan semua ditinggal. Nay, kau benar-benar telah pergi dari sisiku. Aku berjalan dengan sempoyongan menuju tempat tidur, tubuhku luruh ke bawah tidak kuat berjalan lagi. Aku terduduk menyesali semuanya. Aku menjambak rambut ini kesal dengan diriku sendiri. Pintu diketuk, dari luar ku dengar Lina pamit. Sedikit teriak aku mengiyakannya agar dia segera pergi namun Lina masih setia berdiri di depan pintu. Terpaksa aku berdiri dan membukanya. Kurapikan rambut ini, aku tidak ingin Lina melihatku berantakan seperti ini. Iya pulanglah. Kenapa masih di sini? Aku sedikit kesal. Itu Kak Cherry. Pergi karena, maaf tuan, Lina menunduk, sepertinya dia merasa bersalah. Padahal ku tahu bukan kesalahan Lina yang membuat Naiku pergi tapi kesalahanku sendiri. Aku sendiri yang mengusirnya. Saat itu sebelum pesta di rumah utama, Non Delima datang dan mengusir Kak Cherry. Hampir saja Non Delima menyerang Kak Cherry, untungnya aku bisa mengancamnya. Mengancamnya, dahiku berkerut. Lina mengancam Delima, maksudmu? Terlihat Lina salah tingkah, dia seperti kebingungan. Maaf tuan muda, dia semakin menundukkan kepalanya. Kalau sudah seperti ini Lina akan tutup mulut. Hanya ibunya yang bisa membuat dia berbicara. Seperti dulu ketika kita masih kecil dia ngambek tidak mau ngobrol lagi denganku. Ketika kutanya alasannya dia tetap mogok bicara dan ketika ibunya yang bertanya kenapa sikapnya seperti itu akhirnya dia bercerita. Dan aku jadi tahu bahwa dia kesal dengan sikapku yang suka becandain dirinya. Pulanglah, lagian bukan salahmu, lirih aku berucap dan langsung menutup pintunya. Kemudian menuju tempat tidur dan langsung menjatuhkan bobot tubuh ini di sana. 3 hari cukup untuk beristirahat, aku izin alias cuti dari kantor. Ingin menenangkan hati, tapi bukannya tenang malah hatiku gelisah. Niat hari ini pergi ke kantor. Tapi ketika akan berangkat di pintu sudah berdiri Delima. Iya dia tahu kode pintunya. Arkan, kenapa ponselmu dinonaktifkan? Kan aku jadi kangen, manjanya. Ku kendorkan dasi dan meletakkan tas kerjaku di meja, lalu aku duduk di sofa. Ada apa?
Kan sudah kubilang aku kangen, dia langsung duduk di sampingku dengan kedua tangan berada di lenganku. Sebenarnya hatiku marah dan kesal tapi tidak baik pagi-pagi sudah berantem. Lagian jika aku meluapkan kekesalan maka delima akan semakin brutal. Aku sudah tahu Cherry pergi. Sudah saatnya kita menikah, apa? Kenapa? Kamu tidak mau menikah denganku? Aku bingung menjawabnya. Sebenarnya aku ingin lepas darinya. Aku sudah tidak mencintainya lagi. Kuputuskan untuk sementara aku tidak ingin berhubungan dengan wanita, baik Nai maupun delima. Aku ingin sendiri. Bukan begitu, aku belum berpisah dari istriku, aku ngeles. Ya sudah, daftarin saja perceraiannya. Aku hubungi pengacara ya. Dia mengeluarkan ponselnya dan memencet tombol tapi tangan ini langsung mencegahnya. Jangan, aku bisa mengurusnya sendiri. Tapi, delima please, aku harus kerja. Tanpa memedulikannya aku membawa tas dan keluar dari apartemen itu menuju lantai dasar. Aku meninggalkannya. Aku membunyikan rometo ketika sudah dekat dengan mobilku dan begitu kaget ketika delima menyerobot berjalan mendahuluiku dan langsung duduk di depan, di dalam mobil. Aku hanya mendesah melihat sikapnya. Aku akan mengumumkannya sendiri. Ketika aku sudah duduk di depan kemudi dia berkata dengan sinisnya. Mengumumkan apa? Aku sudah melajukan mobil membelah jalanan. Suasana pagi di jalanan yang ramai dengan lalu lalang kendaraan, masih lancar jalanannya belum terlihat kemacetan. Pernikahan kita, maksudmu? Ketika aku meliriknya ia tersenyum tipis sambil melihat benda pipih dengan tangan masih lincah menari-nari di atasnya. Dia memang begitu meskipun kita sedang mengobrol selalu saja sambil melihat gawainya. Aku teringat kata-kata Lina dan mencoba bertanya kepadanya, kamu tahu dari siapa kalau istriku sudah pergi dari apartemen? Delima menatapku, dia memaksakan senyumannya. Kau tidak ingin menjawab, apa harus aku jawab? Dia malah balik tanya, sebenarnya aku gregetan tapi ya sudahlah, harus sabar menghadapinya. Bagaimanapun juga aku memang pernah dekat dengannya dan mengenal sikapnya. Aku paksakan senyum dan mengangguk kepadanya lalu fokus menyetir kembali. Dari Lina. Lina, iya, tentu saja. Dia kan tiap hari ke sana. Kenapa pula tidak bertanya kepadanya lagian kalau dia tidak ngasih info kepadaku tinggal bongkar saja rahasianya. Maksudmu? Delima langsung menatapku. Aku yang tadinya tetap fokus ke depan memalingkan wajah kepadanya. Kau memang lugu sih, nanti kalau kita menikah aku tidak mau Lina yang mengurus di apartemen. Aku bawa maid dari rumah saja. Memang kenapa aku berusaha memancing Delima agar dia membuka rahasia di antara mereka. Selevel Delima takut ancaman Lina. Berarti ada rahasia di antara mereka yang aku tidak tahu. Lina menyukaimu, dia mencintaimu. Oh ya, aku tertawa-tawa tidak percaya. Memang kami dekat dari kecil meskipun dia bekerja di keluargaku tapi selama ini aku menganggapnya seperti adikku. Kau tidak percaya? Aku masih cengengesan sambil mengangguk. Ketika dia berada di ruang kerjamu pasti akan lama di sana. Karena dia memandangi fotomu yang dibingkai di atas meja sambil mengelus-elusnya. Tidak mungkin, pasti kamu tidak percaya. Kau tahu apa yang dia pegang di tangan kirinya sambil menciumnya? Apa? Syal warna hijau. Aku langsung terdiam dan mengingat-ingat syal pemberianku kepada Lina saat kita masih kecil, SMP. Aku terdiam. Jadi benar Lina mencintaiku. Terus bagaimana bisa mengancam Delima? Apa rahasia wanita di sampingku ini? Bersambung.